Assalamualaikum. Neng sok pulang jajan. Mawa atuh duitna. Nya maksudnya di sini banget Bab 1113 mengambil alih sebagai Master Aula Naga. King Chang mengangguk. Tentu saja, mulai sekarang, sumber daya Balai Naga akan menjadi sumber dayamu, dan bahkan aku akan mematuhi perintahmu. Ji Fei menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin aku bisa mengerahkanmu? King Chang tak bicara, namun mengeluarkan sebuah token berbentuk perisai berwarna hijau dengan ukiran naga emas di atasnya. Ji Fei, ambillah pesanannya. Ekspresinya serius dan suaranya nyaring, bergema di seluruh Longsan. Gunung Longsan yang awalnya sunyi dan berkabut, tiba-tiba tampak menimbulkan gelombang, dan tampaknya menyebabkan gunung-gunung dan lautan yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh, seolah-olah banyak orang menyerah pada tanda itu. Ekspresi Ji Fei menjadi lebih serius dan dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Ji Fei, ini adalah Dragon Hall Order. Setelah kamu menerima Dragon Hall Order, kamu akan menjadi Dragon Hall Master. Mulai sekarang, hidupmu akan didahulukan untuk negara, dan kemudian untuk dirimu sendiri. Apakah kamu mengerti? Ji Fei mengangguk. Aku mengerti. King Chang dengan hikmat menyerahkan perintah Balai Naga kepada Ji Fei dengan kedua tangannya. Ji Fei menerima Ordo Aula Naga, tatapannya menjadi lebih serius, dan semakin penuh semangat juang. Long Tang, kekuatan misterius yang melindungi kerajaan naga, adalah santo pelindung yang mencegah invasi asing. Long Tu yang didirikannya di luar negeri sebenarnya melakukan hal yang sama, hanya saja sekarang perannya berbeda. Ji Fei, peta naga milikmu. Sebenarnya, Long Aotian sedang melatihmu, dan yang lebih penting, biarkan peta naga milikmu menyelesaikan tugas-tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh Balai Naga kita yang lemah saat itu. King Chang seakan bisa memahami maksud Ji Fei dan berkata dengan serius. Ji Fei mengangguk dan memegang erat-erat Ordo Aula Naga di tangannya. Saya ingin mengingatkan Anda, ada apa? Ji Fei bertanya pada King Chang. Meskipun Dragon Hall adalah kekuatan yang melindungi negara, itu tidak ada hubungannya dengan negara. Kita adalah eksistensi kita sendiri sekarang. Ji Fei langsung mengerti apa yang dimaksud King Chang. Jangan khawatir, aku belum ingin bergantung pada negara. Namun, terkadang negara juga akan sedikit memperhatikanmu. Bagaimanapun, kita adalah pahlawan yang tidak dikenal. Seperti tipu daya yang digunakan Wu Chengfeng di kota Ningjiang, dengan statusmu saat ini, tidak ada yang akan mempermalukanmu lagi. Ji Fei menggoda, kalau begitu aku tidak perlu membayar nyawaku jika aku membunuhnya. King memutar matanya dan berkata, apakah kamu tidak tahu apa hukumnya? Ji Fei tersenyum dan mengangguk, aku tahu, aku tahu. Kemudian dia menggoyangkan Dragon Hall Order dan berkata, bukankah aku punya ini? King Chang tidak bisa berkata apa-apa. Ji Fei bertanya sambil tersenyum, sekarang bisakah kau memberitahuku bagaimana cara mengendalikan kekuatan itu? King Chang merentangkan tangannya dan berkata, aku juga tidak tahu. Ji Fei, saya menjadi seperti gila, semua kebanggaan yang saya rasakan hilang begitu saja. Kok pada akhirnya dia malah tidak tahu tentang hal itu? Kalau begitu, apa gunanya kau biarkan aku menjadi pemimpin Balai Naga? Saya begitu tertekan sampai ingin muntah darah. King Chang merasa senang ketika melihat Ji Fei dipermalukan. Ini adalah balas dendam kecil atas ejekan Ji Fei yang disengaja padanya saat ia baru saja mengambil alih sebagai pemimpin Aula Naga. Kemudian dia berkata, semuanya ada di dalam Dragon Hall Order ini. Apakah kamu dapat menemukan dan memahaminya tergantung padamu. Itu tergantung pada keberuntungan.
Ji Fei segera menatap token Aula Naga. Sebuah token berbentuk perisai hijau. Hanya naga emas di atasnya yang tampak berkilauan, bahkan bersinar, tetapi dia tidak merasa ada sesuatu yang istimewa pada naga itu. Dia memeriksa berulang kali selama lebih dari 10 menit, tetapi tidak menemukan masalah apapun. Aku mendongak dan ingin bertanya pada King Chang, namun ternyata King Chang belum pergi. Ji Fei tidak punya pilihan lain selain terus menelusuri Ordo Longtang, tetapi dia tetap kembali tanpa hasil. Sebelum Ji Fei menyadarinya, hari sudah malam. Malam di Longshan datang lebih awal dan sangat dingin. Meskipun sekarang musim panas, cuacanya masih sangat dingin sehingga terasa seperti musim dingin. Ji Fei tidak pergi karena dia tidak dapat menemukan rahasia Long Tangling. Faktanya, dia juga tahu bahwa jika dia mengambil alih sebagai pemimpin Balai Naga, akan ada banyak hal yang harus dilakukan. Hal terpenting sekarang adalah memperbaiki dirinya sendiri. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyelesaikan tugasnya? Ini tempat yang bagus untuk berlatih, dan aku tidak ingin meninggalkannya. Adapun King Chang, dia pasti takut mengalihkan perhatiannya. Jadi dia sengaja tidak memberitahunya tentang tanggung jawab dan misinya. Ji Fei menjadi tenang dan tanpa sadar mulai menggunakan peruntungannya untuk melawan dingin. Nafasnya dikeluarkan secara alami pada awalnya, tetapi dia segera merasakan tekanan tak berujung di depannya, seperti gelombang yang datang dari puncak gunung. Tekanannya sangat besar. Dia tidak terlalu kuat pada awalnya. Dia hanya bertahan karena keberuntungan. Namun perlahan-lahan, ia merasakan kekuatan itu bertambah kuat dan kuat, sampai pada titik di mana ia kesulitan bernapas, dan ia hanya dapat mengumpulkan lebih banyak kekuatan untuk melawan. Tanpa disadari, dia telah mengerahkan tenaganya hingga batas maksimal, tetapi tetap tidak mampu melawan. Ji Fei tiba-tiba merasakan sesak di dadanya. Kemudian seteguk darah muncrat keluar. Kebetulan darah itu mengenai Ordo Longtang. Ordo Balai Naga yang awalnya berwarna hijau mulai berubah menjadi merah menyilaukan, dan naga darah dalam tubuh Ji Fei merasakan krisis dan sekali lagi mengerahkan kekuatannya untuk melawan. Seekor naga darah dengan taring dan cakar yang terbuka muncul di punggungnya, dan bayangan naga darah itu samar-samar muncul di belakang Ji Fei. Warna merah dari Ordo Aula Naga tampaknya dirangsang oleh kekuatan naga darah. Naga emas di atasnya berubah menjadi hantu yang terbang di udara, dan kata-kata yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan Ji Fei. Teknik napas naga. Seperangkat keterampilan mental muncul dalam penglihatan Ji Fei. Ji Fei buru-buru menoleh dan tiba-tiba menyadari bahwa setiap kata yang dibacanya langsung lenyap setelah dia membacanya. Ketika dia selesai membaca semuanya, naga emas itu menghilang dan token itu kembali ke keadaan semula, tergeletak diam di tanah. Namun Ji Fei merasa bahwa teknik nafas naga itu bagaikan benih yang berkecambah, menghasilkan kekuatan dalam tubuhnya. Dia segera mulai berlatih sesuai metode teknik nafas naga, dan mendalaminya. Terisolasi dari dunia luar, hanya diriku sendiri. Pada saat ini, di pegunungan Longshan yang lebih tinggi, tampaknya ada banyak pasang mata yang menatap ke arah Ji Fei. Dan kekuatan dahsyat tadi telah perlahan-lahan dikendalikan kembali oleh mereka. Tetapi Ji Fei tidak bisa merasakannya. Dia duduk di sana, melupakan waktu, melupakan segalanya, hanya dirinya sendiri yang ada di matanya. Pada awalnya ia bagaikan benih yang tumbuh dalam tubuh. Tenaganya tidak begitu kuat, namun perlahan-lahan ia mulai tumbuh lebih besar dan kuat. Naga darah yang tertidur mulai perlahan terbangun di bawah kendali kekuatan teknik napas naga. Namun dia tidak mau menyerah pada Ji Fei.
dan terus-menerus melawan kendali kekuasaan Ji Fei Long. Pada saat ini, di dalam tubuh Ji Fei, kekuatan internal yang digerakkan oleh teknik napas naga terintegrasi erat dengan kekuatan hidup naga darah itu sendiri. Ada tekad yang tak terlukiskan di antara keduanya, seolah-olah mereka adalah dua banteng gila. Tidak ada di antara mereka yang mau mengakui kekalahan. Wajah Ji Fei berubah pucat lalu merah darah. Kadang-kadang dia merasa bahwa dia hendak mengendalikan naga darah, dan kadang-kadang naga darah itu seolah-olah mengendalikan Ji Fei. Pertarungan senyap dan pertempuran sunyi antara kedua belah pihak merupakan kompetisi kekuatan dan ketahanan. Ji Fei telah mengumpulkan seluruh kekuatannya, tetapi dia masih belum sebanding dengan naga darah. Naga darah tampaknya merasakan krisis dan mulai menjadi gila. Ji Fei merasa seluruh tenaga dalam tubuhnya terkuras. Bab 1114, Raungan Naga Membangkitkan Segala Sesuatu. Mengom, Ji Fei tidak dapat menahan diri untuk tidak menjerit keras. Suaranya bergema di seluruh Gunung Longsan, sekeras auman naga. Gunung Longsan yang awalnya sunyi seketika mengejutkan banyak burung dan binatang, membuat seluruh Gunung Longsan menjadi sangat ramai. Naga darah di dalam tubuh menjadi ganas, dan bayangan naga ilusi muncul dari punggung Ji Fei. Kepala naga besar tampaknya ingin melahap tubuh Ji Fei secara langsung. Tetapi Ji Fei tidak tergerak sama sekali. Dia masih berusaha keras untuk bertahan dan mengendalikan kekejaman dan perlawanan naga darah. Meskipun naga darah telah menjadi naga hidup dengan ribuan hati yang bersatu, ia hanyalah jiwa yang tersisa dan bukan naga yang sesungguhnya. Giok Suelinglong hanyalah giok yang diwarnai dengan darah naga. Naga darah yang ada di dalamnya menjadi naga darah karena jiwa ditempatkan di atasnya. Sekarang, menghadapi Ji Fei yang asli, dia sangat bingung. Jika ia melawan penaklukan Ji Fei atau membunuh Ji Fei, ia juga akan mati. Jika tidak melawan Ji Fei, maka akan ditaklukkan oleh Ji Fei. Jadi sekarang nampaknya sangat bertentangan. Sebaliknya, Ji Fei sekarang hanya memiliki satu keyakinan kuat, yaitu menaklukkan naga darah dan menjadikannya bagian dari tubuhnya. Di saat hidup dan mati, pergulatan terus-menerus melawan takdir membuat naga darah makin gila dan gelisah. Pada saat ini, Ji Fei bisa merasakan detak jantung 1000 naga darah. Objek berbentuk hati yang pernah diperolehnya dengan tangannya sendiri, akhirnya terlihat lagi. Mengira itulah yang disebut jantung naga, tak disangka ternyata itu benar-benar menjadi jantung naga, sekaligus kekuatan dominan di tubuh naga. Terkejut dan terkejut, seluruh kekuatannya diarahkan ke jantung naga darah itu. Naga darah merasa hatinya hendak diselimuti, dan dia tiba-tiba menjadi lebih gugup dan gila, dan mulai berjuang keras, tetapi masih dikendalikan oleh Ji Fei. Mulut naga darah yang awalnya ganas tiba-tiba terdiam, bahkan sunyi, dan matanya penuh dengan permohonan saat menatap Ji Fei. Kesadaran spiritual Ji Fei berhadapan dengan hantu naga darah. "Akulah rajanya," kata naga darah dengan enggan. "Aku adalah Raja Naga," Ji Fei menjawab. "Kau hanya sebuah gelar, bukan Raja Naga yang sebenarnya." Naga darah itu mulai melolong. "Apapun yang terjadi, akulah Raja Naga, raja yang akan menaklukkanmu, sang naga darah." Ji Fei berkata dengan tegas lagi. Naga darah itu masih ingin marah, tetapi ketika merasakan krisis di hatinya, ia akhirnya menyerah. Ia tahu betul betapa sulitnya mendapatkan hati ini. Terlebih lagi, akan sangat sulit bagi jiwa sisa ini untuk menjadi benar-benar kuat dan menemukan tubuh manusia yang lebih cocok daripada Ji Fei. Jika Ji Fei ditinggalkan, ia akan jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Apa nasibnya di masa depan?
Tidak tahu. Tetapi jika Ji-Fei membiarkannya hidup, maka ia akan dapat hidup dengan baik, dan bahkan mungkin dapat benar-benar dibangkitkan suatu hari nanti. Naga darah menimbang untung ruginya. Kau adalah rajaku. Menyerah, naga darah itu menundukkan kepalanya dengan bangga. Namun jauh di lubuk hati, saya masih merasa enggan. Mengaum, raungan naga sungguhan bergema di seluruh lembah. Binatang-binatang yang semula panik, menjadi makin gila dan berlarian ke sana kemari seperti kesurupan. Long San benar-benar gelisah. Pada saat ini, di puncak Gunung Long San, banyak sekali pasang mata yang terbuka. Beberapa bahkan menunjukkan ekspresi terkejut. Gunung Long San akhirnya memiliki seekor naga yang terbang tinggi. Di sebuah gunung yang jauh di seberang sana, dua pasang mata terbuka pada saat yang sama, dan seorang pria dan seorang wanita saling memandang. Mulut pria itu terbuka sedikit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tetapi pada saat ini, saudara Long Diningjiang merasakan jantungnya berdetak kencang, dan kemudian potongan-potongan informasi memasuki pikirannya satu demi satu. Detak jantungnya kembali normal, dan mata saudara Long dipenuhi amarah yang dahsyat. Sialan Ji-Fei, kau benar-benar berbohong padaku dan pergi ke Long San. Pesan tersebut dikirimkan melalui ribuan mil, yang memungkinkan saudara Long menerima berita tersebut melalui telepati. Saudara Long mengepalkan tangannya dan menunjukkan kemarahan untuk pertama kalinya. Ji-Fei harus mati. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, serang istri dan keluarga Ji-Fei, tangkap mereka semua. Dengan sekali klik, saudara Long menutup telepon. Ji-Fei, permainan kucing dan tikus ini sudah seharusnya berakhir. Mulai sekarang, kamu akan menjadi mainanku. Haha, saudara Long yang marah tertawa liar. Dia tidak benar-benar takut, tetapi lebih gugup. Pada saat ini, pria yang mengirimkan suara ribuan mil jauhnya itu menatap wanita di seberangnya. Aku tidak menyangka akan ada pemuda legendaris seperti itu di Long San beberapa dekade kemudian. Sepertinya aku terlalu baik pada Long Tang saat itu. Pria itu adalah Long Chentian. Wanita itu terdiam sejenak. Semoga adikku selamat. Aku juga berharap dia bisa mencapai level kita dan menjalani kehidupan yang luar biasa. Kau boleh menjadi transenden. Tapi aku, Long Chentian, tidak akan pernah menjadi transenden. Jika bukan karena Long Aotian, Long Tang dan Long San tidak akan ada lagi di sini. Akulah yang akan menjadi raja dunia ini. Panggilan, dengan sekali tarikan napas, udara pegunungan yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya bagai air pasang, lalu tiba-tiba dihembuskannya ke arah lautan yang jauh. Wow, ombak yang tingginya hampir 100 kaki menjulang langsung, seperti seekor naga yang berguling-guling di laut. Bersamaku, tidak akan ada raja lain. Wanita itu menutup matanya dan tidak berkata apa-apa. Long Chentian berdiri dan memandang ke arah timur dengan bangga. Saat itu matahari terbit di barat, sinar matahari menyinari tubuhnya, seakan-akan dilapisi emas, membuatnya bersinar terang, seolah-olah dia adalah dewa yang turun dari langit. Dia pikir dia adalah raja, dia pikir dia adalah Tuhan. Pada saat ini, Ji-Fei sedang gila berlatih teknik napas naga di Long San. Pada saat ini, naga darah tidak lagi melawan, melainkan bekerja sama dengannya dalam latihan. Naga darah segera menyadari bahwa ada situasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Bayangannya yang awalnya merupakan sisa jiwa, menjadi jauh lebih nyata dan kuat. Bahkan ribuan hati yang telah kembali menjadi satu pun tampak telah tumbuh dewasa. Ia merasakan perubahannya sendiri dan peningkatan kekuatan, dan mulai lebih bekerja sama dengan pelatihan Ji-Fei.
Keduanya tampaknya melupakan waktu dan ruang dan mulai berlatih dengan cepat. Kota Ninghai, Li Ruoxi sedang sendirian di rumah. Orang tuanya baru saja kembali ke kampung halaman mereka dan tidak ada di villa. Tiba-tiba, suara marah Feng Huang terdengar di luar pintu. Li Ruoxi terkejut dan segera berdiri dan keluar. Ada seseorang yang berpakaian hitam berdiri di luar pintu. Sulit untuk mengatakan apakah dia pria atau wanita. Phoenix menghadapi pria itu dengan niat membunuh di wajahnya. Aku ingin membawa Li Ruoxi dan keluarganya pergi. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Pihak lainnya membuka mulutnya untuk memperingatkan. Kamu mati duluan. Phoenix menyerang dengan gerakan cepat dan tangannya sudah mencapai pinggangnya. Namun, apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Saat pihak lain selesai berbicara dan menggerakkan tangannya, Feng Huang bahkan tidak melihat bagaimana pihak lain itu bisa begitu dekat dengannya. Dia merasakan penglihatannya kabur, kemudian nyeri di lehernya, lalu dia pingsan. Li Ruoxi berlari keluar dan melihatnya. Pria berpakaian hitam itu melangkah maju, tubuhnya bergoyang, dan dia mendekati Li Ruoxi. Sebelum dia bisa bereaksi, dia dipukul hingga pingsan dan kemudian dipeluk oleh pria itu. Li Ruoxi dan Feng Huang dibawa pergi pada saat yang sama. Ji Fei tidak tahu semua ini. Bersambung.